Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah SWT, agak terlambat karena memang kami datang dari Bekasi dan posisi masjid ini luar biasa jauhnya, wilayah macet. Ala kulli hal, hari ini belajar sabar. Bakramakumullah, tema yang sudah disiapkan oleh panitia membela Al-Quran sampai menang. Jadi kita harus mempunyai mental untuk menang. Kalau kita tidak punya mental untuk menang, maka mudah untuk pesimis, mudah untuk patah arang. Dan ternyata kalau kita perhatikan, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebatas untuk jadi orang soleh, ya, orang kemudian dia bertauhid, kemudian dia sholat, dia puasa, zakat, haji. Tapi lebih daripada itu, bagaimana umat ini menang. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, itulah panduannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan wa dinil haqq, agama yang benar. Agama yang benar, ahli tafsir menjelaskannya adalah al-amalus saleh. Untuk ditampilkan di atas semua agama, meskipun banyak orang-orang musyrik yang tidak suka. Ikhwan wa akhwat, di dalam ayat ini kita diarahkan oleh Allah untuk menang, mengalahkan pertarungan dengan berbagai macam jenis agama di luar sana. Dan panduannya kalau ingin menang, pegangannya cuma dua, bil huda, dengan petunjuk. Artinya jangan pakai pikiran, jangan pakai hitungan personal, hitungan senjata, hitungan logistik. Hari ini umat manusia kalau mengukur kemenangan selalu diukur dengan materi, jumlah personal, kekuatan senjata, kekuatan logistik dan yang lainnya. Padahal apa artinya seorang punya senjata lengkap, badannya kuat, tapi mentalnya hancur? Ya, ketika Mesir tahun 67 berperang dengan Israel, tentara Mesir disenjatai lengkap, fisiknya pun nyaman, tentara kan terlatih. Tetapi di medan perang mereka ngacir, mereka bahkan meninggalkan senjata-senjata itu. Justru para mujahidin yang bergerak menghadang kekuatan Israel, Yahudi itu, dan mereka lah yang justru ditakuti oleh pasukan Yahudi itu. Kemudian para mujahidin telah terbukti di medan-medan perang mengalahkan para tentara-tentara bayaran itu. Karenanya sekalian Allah menanamkan kepada umat Islam, dan itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengawali dakwah dengan satu orang, ya, dengan satu orang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari satu orang diikutilah oleh seorang perempuan, istrinya Khadijah.
Makanya suami istri kalau punya kesepakatan untuk membela Islam, ini rumah tangga yang hebat. Rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi banyak orang ketika berumah tangga, ukurannya bukan untuk membela Islam. Ukurannya hanya sebatas pasangan yang cantik, yang cakep, ingin anak yang ganteng, anak yang pintar, rumah yang enak, kendaraan yang mewah. Banyak kan yang diperhitungkan, dipikirkan, dibicarakan materi saja. Rumah tangga yang seperti ini, rumah tangga yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat awal orang menikah itu harus karena Allah dan mencari pasangan yang sejalan di jalan Allah. Nah, itu akan menjadi rumah tangga yang yang bahagia, rumah tangga yang sukses, rumah tangga diberkahi oleh Allah SWT. Bayangkan Rasulullah SAW umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Kalau bahasa orang sekarang masih berondong, ya. Tetapi mereka saling menghargai, dan dukungan Khadijah luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan Islam. Kalaupun kekayaannya habis untuk mendukung suaminya membela Islam, nggak ada masalah. Kalaulah kemudian para suami istri itu jenisnya seperti ini, saya kira Islam akan berubah di negeri ini sekalian. Karena pola masyarakat, keluarga-keluarga itu lebih banyak ke arah materi. Tanyakan sama ibu-ibu, untuk apa ibu-ibu nyekolahin anaknya? Untuk apa ibu? Ibu-ibu nyekolahin anaknya untuk apa? Abu, jawab bu. Untuk apa nyekolahin anaknya bu? Bapak-bapak juga. Untuk apa nyekolahin anaknya? Biar apa? Biar pinter. Pinter itu apa? Kerja. Coba itu. Rata-rata seperti itu. Kan ini menunjukkan cara berpikir masyarakat kita ini materialistis. Kalau ada bapak ibu menyekolahkan anaknya hanya dipersiapkan untuk kerja, nggak ada pahalanya, capek saja itu. Yang diperoleh ya hasil kerjaan nanti itu. Tapi pahala insya Allah nggak dapat dia. Rugi amat orang tua yang seperti ini. Niatkan anak kita itu untuk kemudian bernilai agamanya, membangun akhiratnya, baru dipersiapkan skill untuk dunianya. Jangan terbalik. Sekarang lihatlah sekolah-sekolah itu. Agama itu hanya sambilan saja. Apa yang akan diperoleh anak-anak itu kalau kurikulum agamanya seminggu cuma 2 jam? Itu pun teori melulu. Apalagi di perguruan tinggi, ya, rusak sekali. Hasil disertasi doktor yang ditulis oleh kawan kita tentang evaluasi pendidikan agama di perguruan tinggi, ada 3. Mereka tidak diajarkan akidah yang benar, tapi diajarkan teologi. Teologi itu akidah yang dipelajari menggunakan metode filsafat. Sama artinya mencuci baju pakai air kencing. Bersih nggak itu baju? Rusak sekali. Di perguruan tinggi Islam itu diajarkan toleransi keyakinan, bukan toleransi kemanusiaan. Padahal diajarkan lakum dinukum waliyadin, untuk bisa menerima semua agama sama, semua agama menuju Tuhan, pluralisme. Dan yang ketiga diajarkan Islam diikuti oleh istrinya, kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, anak kecil yang hidup bersama beliau, kemudian diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, temannya. Kemudian berkembang. Dan perhatikan, Allah menyebutkan perintah kepada Muhammad ketika menyampaikan Al-Quran dengan bahasa jihad. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu ikuti orang-orang kafir itu,
dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jihad senjata di Mekah belum diperintahkan, tetapi Allah perintahkan berjihad kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Makanya jangan kita pernah berhenti berjihad dengan Al-Quran. Dalam 5 hal. Kita berjihad dengan Al-Quran dalam berapa? Dalam 5 hal. Kalau ini tertanam di dalam diri kita, jihad membela Al-Quran tidak akan pernah berhenti hanya sebatas Ahok di penjara. Ya, kita akan berlanjut sampai Al-Quran ini diterapkan dalam kehidupan umat dan bangsa. Ikhwan barakallahu fikum. Yang pertama, jihad dengan banyak membaca Al-Quran. Jangan tidak baca Al-Quran. Jangan ada sehari tidak baca Quran. Dan itu tanamkan kepada suamimu, anakmu, keluargamu, pembantumu, supaya mereka selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, pengaruh setan itu akan pergi. Ya, yang justru pengaruh malaikat yang datang, yang menjadikan kita akan berniat baik, berpikiran baik, melangkah yang baik. Subhanallah, luar biasa. Makanya membaca Al-Quran ini dianjurkan oleh Rasulullah dan Imam Tirmidzi, iqra al-Qur'ana fi 3. Khatamkan Al-Quran dalam 3 hari sekali. Maknanya sehari 10 juz. Ya. Kalau orang itu bisa membaca Al-Quran lancar, kira-kira 6 jam lah khatam Quran. Berarti 10 juz 2 jam. Cobalah diatur, setengah jam habis subuh, setengah jam habis duhur, setengah jam habis asar, setengah jam habis isya. Apalagi yang tidak terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kalau dibiasakan itu akan menjadikan jiwa ini bersih. Dan untuk malamnya Nabi mengajarkan, ya, man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ketika di malam hari seseorang membaca Al-Quran 10 ayat, maka dia masuk kategori orang yang tidak lalai kepada Allah. Maknanya dia akan jauh dari pengaruh setan, nggak akan mimpi yang buruk. Ya, jangan lupa sebelum tidur minimal baca 10 ayat. Kalau bisa ditingkatkan, kalau masih kuat, masih matanya masih apa, masih sehat, masih belum ngantuk, teruskan sampai 100 ayat. Man qara'a fi lailatin 100 ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca Al-Quran di malam hari itu 100 ayat, maka dia akan dicatat sepanjang malamnya sebagai tahajud. Ya, karena itu jangan dilewatkan ini. Ada seorang penanya bertanya ke saya, Pak Ustadz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran terus ngantuk, Pak Ustaz? Itu kenapa? Godaan setan. Ya. Termasuk ketika pengajian masih ada yang ngantuk, itu godaan setan. Ya, makanya ya, lawan ngantuknya itu. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, barakallahu, makanya pertama ini interaksi kita dengan Al-Quran harus apa? Itu terjalin antara kita dan Al-Quran sehingga sampai kita betul-betul mencintai Al-Quran. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu obat. Obat buat badan, obat buat jiwa. Dan rahmat bagi orang mukmin. Ya. Nabi Muhammad itu menggempur jiwa orang-orang kafir itu dengan Al-Quran. Ya, makanya perintah Allah kepada Muhammad ngapain? Dakwahnya ngapain? Ya, Nabi Muhammad diajarkan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini cara Nabi merubah umat. Cara Nabi mendidik umat.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Itu ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua ya. Surat Al-Jumu'ah yang kedua. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dari masyarakat yang buta huruf. Yang Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah. Jangan ada ceramah, kajian tidak membacakan ayat Allah. Ceramah ngalor ngidul cerita sana sini. Ketika kita mengarahkan anak-anak, remaja, itu jangan jauh dari baca Quran dulu. Ini Allah ajarkan begitu. Bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau laksanakan itu. Setiap dakwah beliau membacakan Al-Quran. Kemudian baru mensucikan jiwa mereka, zakat. Sebelum otak, jiwa dulu. Nah, pola yang diajarkan Al-Quran. Kalau kita ingin mendidik umat ini, mendidik keluarga kita, anak-anak kita, jangan lupa didik dengan pembangunan jiwa dulu. Zakat. Wa yuzakkihim. Zakat ini dilakukan dengan 3 langkah. Ya, untuk merubah jiwa manusia, tanamkan ke dalam dirinya 3 langkah. Langkah pertama, tanamkan tauhid. Ya, tauhid menjadi apa? Ketentuan yang harus ditanamkan kepada diri kita. Yang kedua, tanamkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, agar selalu kita komited dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, yang ketiga, menanamkan sunnah. Ya, menanamkan sunnah. Sunnah ketika mau makan baca bismillah, mau makan tangan kanan, mau makan duduk, sunnah. Tanamkan sunnah. Dan itu adalah tazkiyatun nafs, akan mensucikan jiwa. Baru yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru wilayah otak. Isi otaknya dengan apa? Dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Baru nanti dengan ilmu-ilmu yang lain, kognitif, matematika, fisika, kimia dan sebagainya itu. Jangan itu dulu. Isilah ilmu Al-Quran dan Sunnah dulu. Ya. Kalau tidak dilakukan dengan pola ini, maka Allah menyebutkan yatlu alim ayati yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau ini tidak dilakukan, yang terjadi kesesatan yang nyata. Dialah hasil pendidikan kita itu. Mau dikemanakan anak-anak itu? Ujung-ujungnya mereka hanya cari pekerjaan, lari ke pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Tapi agamanya jauh dari Allah SWT. Ya, makanya sekalian perhatikan anak-anak kita, keluarga kita. Karena itu tanggung jawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan bicara kita muluk-muluk menang membela Al-Qur'an dalam skop nasional, apalagi internasional, kalau kita tidak membangun pembangunan Al-Quran di dalam diri dan keluarga kita. Jangan mimpi. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Hubungan kita kepada Al-Quran harus kuatkan. Ya, paling tidak diawali dengan apa tadi? 5 hal ya. Pertama apa? Membaca. Membaca inilah yang akan apa? Menggemburkan jiwa kita, menjauhkan dari pengaruh setan, sehingga mudah untuk menerima tazkiyatun nafs. Kesucian jiwa ibarat tanah itu, nggak bisa langsung ditanam benih begitu. Harus digemburkan dulu, berujul dulu, digali dulu, diolah dulu, baru benih itu ditanamkan supaya tanaman itu menjadi subur. Nah, seperti itulah Allah mengajarkan kepada kita. Bahkan Allah menyebutkan gambaran yang menarik sekali dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Di situ Allah menyebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu lin-nas al-amthala la'allahum yatadhakkarun. Di dalam ayat itu Allah sebutkan, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan permisalan? Misal itu supaya mudah ditangkap oleh akal manusia, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ketika tertanam dalam diri seseorang, maka dia ibarat seperti pohon kurma
pohon kurma. Ya, Rasulullah menafsirkan pohon ini maksudnya pohon kurma yang akarnya menghujam kuat ke dalam tanah dan batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Itulah buah kurma. Ikhwan barakallahu, pohon yang sangat ramah lingkungan itu pohon kurma. Karena dia bisa menahan air ketika hujan, dia bisa menahan air sampai 2 tahun. Jadi kalau onta itu bisa menahan air buat minum, kalau kurma itu bisa menahan air buat dia tumbuh sampai 2 tahun. Beda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu berapa saja air datang, dia nggak bisa nahan, dilepasin. Nanti kalau dia perlu dia cari itu. Makanya di wilayah kelapa sawit itu panas. Beda dengan wilayah kurma. Ya. Dan hasilnya buah kurma itu luar biasa. Semakin menjulang semakin hebat hasilnya. Kalau di Thailand itu disebutkan per kurma itu bisa menghasilkan 20 kilo satu kurma. Ya. 100 kilo per kurma. Mereka jual 200.000. Kalau 100 kilo kali 200.000 jadi berapa? 20 juta ya. Kalau punya 100 pohon kurma aja ada 2 miliar. Makanya sekarang ini kawan-kawan lagi usaha untuk bagaimana bisa menanam pohon kurma di Indonesia sebanyak mungkin sehingga hasilnya itu melimpah. Ya, dan gak usah lagi impor di Timur Tengah itu. Dan yang menarik sekalian, tidak ada buah yang sehebat buah kurma. Dalam jurnal American Scientist disebutkan buah kurma itu adalah buah yang mengandung seluruh unsur vitamin. Makanya saya sarankan ibu-ibu, bapak-bapak untuk acara aksi besok tanggal 2 Desember itu bagusnya suplai kurma sama air. Dan bisa bertahan lama dia. Daripada nasi, daripada lontong, daripada itu ya bisa basi kalau nggak kemakan kan. Tapi kalau kurma bisa bertahan lama. Dan itu bikin kuat fisik. Makanya makanan Nabi itu kurma dan air. Kalau ada yang ngirimin daging kambing baru makan dia. Tapi makanan utama air dan kurma. Makanya Nabi itu fisiknya kuat sekali. 30 kali kekuatan laki biasa. Fisiknya Nabi itu. Makanya istrinya 9. Antum 1 aja udah batuk-batuk. Udah flu melulu. Gimana lebih dari itu? Nabi itu 9 istri. Tapi fisiknya itu kuat sekali. Itu diantaranya karena pengaruh utama pengaruh zikir. Zikir itu bikin fisik kuat, Pak. Ya, kalau kalbunya kuat, otaknya kuat, fisiknya kuat. Baru yang kedua faktor makanan. Yang ketiga faktor olahraga. Ya, dan seterusnya. Ikhwan barakallahu, makanya kembali kepada Al-Quran. Ya, supaya kita itu jangan jauh dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kita digambarkan oleh Allah seperti pohon kurma. Pohon kurma itu akarnya kokoh, batangnya ambil, artinya hubungannya kepada Allah naik terus ke atas terus. Buahnya kurma. Kurma itu apa? Tanda akhlak mulia. Kita lihat orang kan nggak lihat ilmunya, nggak lihat yang lainnya, nggak lihat ibadahnya. Kita lihat apa? Akhlaknya. Innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahab. Satu bangsa bisa diukur dari akhlaknya. Bila akhlak bangsa itu rusak, maka rusaklah bangsa itu. Lihatlah keluarga. Keluarga itu dari mana? Lihat akhlaknya. Lihatlah seseorang, lihatlah akhlaknya. Kita nggak tahu ibadah dia, kita nggak tahu ilmu dia, kita nggak tahu iman dia. Tapi yang kita bisa ukur, bagaimana muamalah dia, bagaimana cara bicara dia, bagaimana dia menghormati orang, bagaimana sikap lembutnya dia.
bagaimana kejujuran dia, bagaimana perhatian dia kepada orang lain, akhlak-akhlak mulia. Kalau kita lihat ada orang udah pelit duitnya, ngomongnya kasar, janjinya meleset, terus apa lagi? Banyak bohong. Na'udzubillah min dzalik. Udah gitu adu domba satu sama lain, meremehkan orang. Orang-orang seperti ini akhlaknya buruk. Nggak usah dideketin, jauhin. Kalau kita nggak bisa nasihatin, jauhin. Berarti tanda orang nggak benar itu. Saya mau tanya sama antum, mau lihat nih akhlaknya baik atau buruk? Kalau Anda punya uang satu merah, satu biru, satu hijau, satu ungu, satu coklat, satu recehan. Kalau ada orang minta-minta dikasih yang mana? Kalau dikasihnya recehan, berarti akhlak kita belum baik, Pak. Ya. Kalau yang kita kasih itu yang merah, itu baru bagus akhlaknya. Nah itu. Makanya kita berubah nih, Pak. Kita latih diri kita. Kita nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri-sendiri. Ya, kalau kita suka ngasih yang merah sama orang, ya, itu tandanya akhlaknya mulia. Jadi karena akhlak mulia itu adalah berbuat yang terbaik. Kalau ada tamu di rumah Anda punya air Zam-Zam, ada air aqua, ada air galon, kasih yang mana? Itu tamu dikasih yang mana? Kalau aqua berarti tengah-tengah akhlaknya itu. Kalau dikasih air Zam-Zamnya berarti akhlaknya apa? Bagus. Jadi do your best. Akhlak mulia itu adalah do your best, berbuatlah yang terbaik. Itu akhlak mulia. Ya. Atau kalau kamu tidak berbuat yang terbaik, jangan mengganggu orang. Itu akhlak yang baik juga. Yang kita nggak mengganggu orang dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan perilaku kita. Itu kalau kita tidak mengganggu orang lain, itu termasuk akhlak baik. Dan mukanya mudah senyum, bukan cemberut aja. Ini banyak orang kalau di luar, senyumnya masya Allah, tapi kalau di rumah galak, nggak ada senyumnya. Keliru juga itu, ya. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nggak pakai duit aja udah pelit dia, nggak ada senyumnya. Gimana pakai duit? Subhanallah. Makanya Bapak sekalian, inilah ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, kepada kita semuanya. Ya, tanamkan di dalam diri kita itu seperti pohon kurma. Akidahnya bagus, ibadahnya terus ke atas, dan akhlaknya mulia. Gambaran seperti pohon kurma. Nah itu diawali dengan apa? Tadi itu banyak membaca apa? Al-Quran. Yang kedua, ya, mentadaburi Al-Quran, mengisi dengan menghayati apa kandungan Al-Quran. Kalau para sahabat diajarkan oleh Nabi untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran 3 hari sekali, yang paling lambat itu disebutkan oleh Nabi 40 hari sekali. Kalau seandainya nggak sempat 3 hari, seminggu, nggak sempat seminggu, sebulan, nggak sempat sebulan, maksimal berapa? 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari khatam Quran. Nah, barakallahu fikum sekalian, kalaupun Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk menghatam Al-Quran, dan rata-rata sahabat itu seminggu, dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ya, ada suami istri jamaah saya yang dia suami istri ini bersaing untuk membaca Al-Quran, dan mereka khatam seminggu sekali. Masya Allah. Kalau bisa suami kayak begini, suami istri kayak begini, cakep banget tuh. Ya. Nah, barakallahu membaca Al-Quran itu 3 hari sampai 40 hari Rasulullah berikan waktunya. Adapun untuk mentadaburi Al-Quran 5 sampai 10 ayat per hari. 5 sampai 10 ayat berapa? Per hari. Jadi kalau kita mengaku mengikuti manhaj salaf, manhaj salaf itu kan yang pertama manhaj siapa? Manhaj Rasulullah dan para sahabat. Itu manhaj salaf itu. Ya,
Jangan kemudian cuma ngaku-ngaku saja. Kita pengikut manhaj salaf, kita pengikut manhaj salaf, tapi jauh dari Al-Quran. Ya, usahakan untuk bisa mentadaburi Al-Quran 5 sampai 10 ayat. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan terus menambah ilmu kita menambah kedekatan kita kepada Al-Quran. Semakin dalam penghayatan kita, semakin kita merasa dekat dengan Allah SWT. Semakin nikmat kita menjalankan syariat Islam ini. Ini yang kedua. Ya apa? Mentadabbur Al-Quran. Makanya Allah katakan afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa banyak orang tidak mampu, tidak bisa, tidak sempat mentadabburi Al-Quran? Tahu sebabnya apa? Kata Allah, kalbunya orang itu terbelenggu. Dia bisa baca buku, dia bisa baca koran, dia bisa melihat televisi. Apalagi setan ini. Mana itu? HP itu. Atau setan ada HP itu. Ya. Banyak orang menghabiskan waktunya berjam-jam dengan HP-nya, tapi tidak punya waktu untuk Al-Quran. Tidak punya waktu untuk menghayati Al-Quran. Itu maknanya apa itu? Kalbunya terbelenggu dia. Ini bapak-bapak, Bu, kalau keluar rumah udah jalan, ketinggalan HP-nya. Ya Allah, ketinggalan HP-nya, pegang kepala dia. Pusing dia. Hanya cari jalan untuk balik lagi, biar ngambil HP-nya. Tapi kalau ketinggalan istrinya, biasa aja dia. Itu bapak-bapak ini. Subhanallah. Jadi orientasi manusia hari ini, loyalitasnya kepada HP. Bangun tidur, bukan baca Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur yang dicari terus HP. Subhanallah. Dalam kumpulan rumah tangga, dialog, diskusi, bawanya HP semua. Sibuk dengan dirinya sendiri. Selesai, nanti lihatlah orang jamaah salat. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah megang ini. Astagfirullahaladzim. Itu hanya sarana saja. Kadang-kadang orang sudah sampai seperti rohnya itu. HP itu kayak rohnya. Kalau lepas, kayak apa? Ngap-ngapan dia. Bahkan ada satu orang punya 5 HP, 10 HP. Dahsyat itu. Hah? Luar biasa. Saya satu aja udah pusing, gimana kalau 2 itu? Grupnya banyak sekali, orang masukin ini, masukin itu. Nyampah semua. Luar biasa. Nah, barakallahu, makanya sekalian jangan sampai kita terbelenggu dari Al-Quran sehingga tidak punya waktu untuk menggali Al-Quran. Ya. Ini pengajian Al-Hujjah ini ada kajian tafsirnya enggak? Nah, ini salah. Harus ada kajian tafsir. Jangan kajian tematik terus, nanti cuman semangat yang terbangun. Ilmunya enggak terlalu kuat. Ini perlu ada kajian tafsir. Ya. Apakah tafsir akidah seperti Al-An'am? Apakah tafsir jihad, yaitu surat Al-Anfal dan surat At-Taubah? Ataukah tafsir yang lembut-lembut? Ya, tafsir surat An-Nur, surat Al-Hujurat, untuk membaguskan akhlak, perilaku dan seterusnya. Subhanallah. Masing-masing surat mempunyai tekanannya. Nah, barakallahu, kalau saya sarankan, biar dapat Bapak Ibu, kajilah surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu membangun pribadi laki dan perempuan sehingga siap untuk berjuang di jalan Allah. Ya, cakep banget. Kalau mau dimulai dengan akidah, ya kajian surat Al-An'am, surat Al-Aqidah. Saya sekarang ngisi banyak di banyak tempat kajian surat Al-An'am untuk menguatkan akidah. Makanya nanti ngajinya pakai buku tafsir, ya. Dan insya Allah itu kalau dirutinkan ilmunya bakal banyak. Ya, karena saya lihat ada indikasi yang kurang bagus. Banyak pengajian
ngaji bertahun-tahun tapi nggak pintar-pintar. Itu kenapa? Ya, bisa jadi metodenya yang salah itu. Ya, bertahun-tahun ngaji nggak pintar-pintar. Nanti kajian diulang itu lagi. Ya, akhirnya kapan matangnya itu? Ya, makanya sekalian metodologi ini penting. Dulu kita belajar bahasa Arab, pesantren-pesantren belajar bahasa Arab. Itu 6 tahun tapi nggak bisa bahasa Arab. Ada apa itu? Padahal sekarang kalau kita lihat 8 bulan saja orang sudah ngetriwis bahasa Arabnya itu ya. Menguasai bahasa itu cukup 8 bulan. Nah, karenanya barakallahu ini masalah metodologi ini penting sekali untuk kita ingatkan, ya. Nah, diantaranya adalah mentadabburi Al-Quran. Ada seorang syekh, kita ketemu beberapa kawan, Ustaz Bakhtiar, saya, Ustaz Zaitun, ketemu sama syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar. Beliau ini ketua tadabbur Al-Quran tingkat dunia. Karangannya banyak sekali. Dia cerita kepada kami, kemarin kami dipaksa oleh murid-murid kami diajak ke puncak. Kami ketemu beliau di di Kuningan situ. Murid-murid kami, teman-teman kami memaksa kami untuk ke puncak, mau direkreasikan. Ingin menunjukkan betapa indahnya puncak, hijaunya puncak. Karena hanya sebatas ingin menyenangkan hati mereka, saya ikutlah ke puncak itu, rekreasi. Kata dia, demi Allah, saya lebih baik berada di ruangan yang 3x4. Saya duduk di situ, saya mendalami Al-Quran, saya mikirkan umat. Jauh lebih saya suka daripada saya rekreasi kayak gitu-gitu. Subhanallah. Ya, kenapa? Sudah menikmati kedekatannya dengan Al-Quran. Ya, sehingga karenanya kita ini perlu membawa diri kita dalam kedekatan kita kepada Al-Quran. Dan itu tandanya apa? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, tanda orang yang dekat dengan Allah ditandai dia dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita ingin memenangkan Al-Quran, kita ini sendiri harus dekat dengan Al-Quran. Nah, ini yang kedua. Jadi apa? Tadabbur apa? Al-Quran sehari antara 5 sampai 10 ayat. Coba silakan praktekkan. Nanti lihat dalam waktu 3 bulan, apakah ada perubahan pada diri kita? Pasti akan ada perubahan. Perubahan ilmu, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir. Nanti pengaruh Al-Quran itu dia akan rasakan. Ya, makanya ini penting untuk kita kuatkan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita bisa amalkan, kita amalkan. Al-Quran mengatakan wa qulu linnasi husna. Bicaralah kamu kepada orang dengan yang baik. Setiap kali kita bicara sama orang, bicaralah yang baik. Ya, itu berarti kita sudah mempraktikkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, sesungguhnya kebaikan dan keburukan tidak sama, kata Allah. Ada orang jahat sama kita, mungkin tetangga kita, mungkin kawan kita, nyakitin kita dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan perilaku. Dia nyakitin kita. Jangan kita balik lagi menyakiti dia lagi. Kalau kita disakiti dan kita membalas menyakiti, bedanya kita sama dia apa? Sama. Idza jaraita fi khuluqin dani'a fa anta wa man mithluhu sawa'u. Kalau kamu diperlakukan buruk dan kamu memperlakukan buruk sama seperti itu, kamu sama dia sama. Orang ngomong sama kita kasar, kita ngomongnya kasar juga, sama kita sama kita. Dia sama kita sama. Tapi Allah katakan, kebaikan dan keburukan tidak sama. Idfa' billati ahsan. Kalau kamu diperlakukan buruk, balas dengan kebaikan. Kamu dicaci maki, balas dengan senyuman. Kalau perlu kasih coklat, kasih duit, kasih hadiah. Gitu caranya. Itu Al-Quran mengajarkan begitu. Subhanallah. Ibu-ibu diomel-omelin sama suaminya.
nggak jelas apa ini? Ya bu, bikinkan air gula atau air dan madu, kasih air madu biar kuat mas, biar tambah semangatnya ngomongnya semangat nih. Kasih air madu dia, ya. Subhanallah. Itu Al-Quran tuh. Idfa billati ahsan. Rubah dengan berbuat yang lebih baik kepadanya. Maka orang yang tadinya itu bermusuhan kepada kamu, berseberangan kepada kamu, bisa akan berubah menjadi kawan baik dia. Subhanallah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Kalau kamu digoda sama setan, nggak ada jalan lain kecuali kamu berlindung kepada yang menciptakan setan. Inilah panduan muamalah dengan manusia dan muamalah dengan setan jin. Kalau ini saja kita pegang, hidup kita tentrem. Selama ini kan kita itu jadi kacau hidupnya, kenapa? Karena manusia yang buruk yang kita hadapi dan karena godaan jin yang menggoda kita itu. Kalau kemudian kita hadapi mereka dengan dua pola itu, berbuatlah yang terbaik kepada manusia yang buruk itu dan berlindungnya kepada Allah dari setan yang jenis jin yang mengganggu itu, maka kamu akan aman dalam hidup. Praktekkan Al-Quran. Banyak orang kepinginnya mempraktikkan Al-Quran sampai hukum pidana, ya tinggi itu, karena itu butuh kekuasaan. Tapi apa yang bisa kita lakukan tanpa kekuasaan? Kita lakukan secara personal, secara keluarga, laksanakan. Jangan nunggu yang besar-besar, tapi yang kecil diabaikan. Ikhwan berkewikum, lucu, ada seorang profesor doktor mengatakan bahwa sholat dalam bentuk saf yang rapat itu penting, perlu, kan penting, perlu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah khusyuk. Jadi kalau ada orang sholat tidak rapat kakinya nggak masalah, yang penting hatinya khusyuk. Ya, dia lupa bahwa justru rapatnya shaf itu akan menjauhkan dari gangguan setan, dan itu yang menyebabkan orang itu khusyuk salatnya. Makanya kalau kita salatnya rapat, terasa khusyuknya lebih. Ya. Makanya Nabi mengingatkan kepada umat yang salat itu, fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih. Ya, dalam safnya yang rapi jangan berselisih. Yang depan kecil, di belakang, depan gak rapat gitu, maka kalbumu akan berselisih juga, berpisah juga. Artinya tidak khusyuk nanti. Makanya sekalian, ini yang ketiga, apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Yang kita bisa praktekkan. Jadi nggak usah nunggu berdirinya negara Islam dulu baru mempraktekkan Al-Quran, keliru itu. Jadi justru kita mulai dari sekarang. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, data Departemen Agama menyebutkan jumlah orang Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran ada 54%. Maknanya apa itu? Separuh lebih umat ini tidak bisa baca Quran. Apakah berarti dakwah kita berhasil? Separuh umat ini nggak bisa baca Quran loh. Makanya kita harus terjun ke lapangan, kita membantu mereka, kita mengajarkan mereka supaya mereka bisa baca Quran, supaya mereka bisa paham Al-Quran. Kata Nabi dari Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Nah ini kalau terbangun di dalam diri kita semangat untuk mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada pihak lain, nah ini berarti kita sudah bisa kategori masuk yang keempat, mendakwakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ajak orang kepada Al-Quran. Kenapa saudara sekalian? Karena musuh-musuh Islam semua sepakat kalau kalian ingin mengalahkan umat Islam, ini dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kedston kepada pemimpin-pemimpin Barat, kalau kalian, wahai para pemimpin Barat, ingin mengalahkan umat Islam, cuma satu jalannya, jauhkan umat Islam dari Al-Quran.
Makanya perang-perang yang dilakukan oleh umat Islam nggak pernah kalah. Meskipun umat Islam tidak punya senjata, meskipun umat Islam tidak punya negara. Kurang apa sih Rusia itu? Salah satu superpower dunia. Kurang apa senjatanya itu? Dihadang oleh mujahidin, dimulai dari 13 orang. Senjatanya cuma belati sama jenggotnya itu. Saya membaca wawancara dengan komandus Rusia yang tertangkap oleh mujahidin. Komandus ini kalau di kita seperti Kopassus, pasukan khususnya. Ketika ditanya si komandus itu, dia ditanya begini, apa yang kamu takutkan dari mujahidin? Kata dia, belati dan jenggotnya. Kenapa? Kalau udah mulai masuk gelap, tahu-tahu mujahidin muncul, dengan jenggotnya, dan dia bawa belati, dihabisin kita, diambil senjata kita. Itu yang paling ditakuti oleh para tentara-tentara Rusia. Padahal mujahidin belum punya senjata-senjata canggih, masih apa? Belati saja. Udah ketakutan mereka, Pak. Bagaimana kalau punya senjata canggih? Amerika itu kurang apa senjata canggihnya, Pak? Ternyata ketika invasi ke Irak dilawan oleh mujahidin di sana, kocar-kacir, Pak. Tentaranya banyak yang terbunuh itu. Yang dilaporkan cuma 4.500, kenyataannya kata mujahidin sana sampai 25.000. Puluhan ribu yang cacat. Setiap hari tentara Amerika itu tidak kurang 20 orang yang bunuh diri. Stres, depresi mereka. Padahal umat Islam tidak didukung oleh negara. Makanya peperangan dengan umat Islam gak pernah kalah tuh umat Islam. Meskipun menghadang kekuatan besar seperti Amerika dan Rusia itu. Apalagi cuman Ahok. Siapa sih Ahok itu? Saya yakin dia sudah gak bisa tidur itu. Dan gak tenang hidupnya itu. Karena yang dimusuhi umat Islam, dia mencela Al-Quran, nggak main-main itu. Tidak ada jalan lain kecuali kalau dia bertobat dan masuk Islam, baru tenang dia. Kalau enggak, seumur hidup dia nggak akan tenang. Ikhwan barakallahu. Makanya perjuangan kita tidak hanya sebatas untuk memenjarakan Ahok, tetapi bagaimana kita bela Al-Quran sampai menang. Tenaga inilah yang harus kita arahkan umat ini ke sana. Buat apa kita jauh-jauh datang dari Ciamis jalan kaki dari mana-mana ke Jakarta hanya sebatas untuk menuntut Ahok supaya dipenjara? Kecil lah itu. Tapi nilai dakwah yang kita bawa, kita membawa Al-Quran, ya, kita membawa kedamaian, kita membawa keselamatan bagi umat manusia. Kita tunjukkan kepada dunia kita adalah manusia yang berperadaban. Tidak boleh nginjek tanaman, membantu orang yang membutuhkan, ya, merawat orang yang sakit, ngasih minum orang yang haus, ngasih makan orang yang lapar, saling menjaga satu sama lain. Luar biasa itu. Nilai persaudaraan inilah yang harus kita tampakkan di dalam aksi-aksi itu. Semua kita muslimin, hargailah saudara muslim itu. Mahal darahnya orang muslim itu, jangan sampai tertumpah. Karenanya saudara sekalian, barakallahu, ini dakwah Al-Quran dahsyat. Sudah tahu apa yang terjadi dengan WTC setelah terjadinya peledakan di World Trade Center di Amerika? Orang Amerika berebut mencari Al-Quran dan terjemahannya, ingin tahu apa yang diajarkan Al-Quran itu. Justru setelah WTC itu banyak sekali yang masuk Islam. Jadi mereka menyerang kita dengan cara keras, kasar, tapi justru mereka muncul dengan kelembutan. Jangankan mereka, peristiwa Al-Maidah 51 itu menjadikan ada seorang kandidat doktor Nasara masuk Islam. Heran mereka, bagaimana umat begini besar hanya membela satu ayat Al-Maidah 51. Bagaimana dengan Al-Qurannya? Dahsyat itu. Ya, dan ini menjadi seruan kepada dunia. Makanya Bu Ayu dengan timnya menyiapkan spanduk-spanduk kembali kepada Al-Quran, back to Al-Quran, Al-Quran way of life.
bacalah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran dan seterusnya. Itu untuk menyadarkan umat, menjadikan dakwah keluar sana. Dan saya lihat Bu Ayu itu di televisi, spanduk-spanduk yang ibu bikin itu muncul ibu, kelihatan. Ya, spanduk-spanduk kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran, tegakkan Al-Quran, itu kelihatan sekali. Ya, muncul direkam oleh banyak wartawan. Nah, barakallahu saya senang sekali melihat itu, masya Allah. Berarti memang berhasil apa yang kita harapkan dengan dakwah lewat panduk, poster dan sebagainya. Ikhwan barakallahu sebelum saya menjawab ini, yang kelima, yang terakhir, yang kelima yaitu apa? Berhukum dengan Al-Quran. Nah, ini harus kita rancang nih. Ya, undang-undang yang dibuat oleh DPR banyak yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, bagaimana kita secara konstitusional memberikan masukan kepada mereka dengan menggunakan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran. Ya, saya kira ini tim hukum bisa menggali, mengkaji. Ya, secara hukum, kan hukum itu ada tiga ya. Ada materi hukum, ada penegak hukum, ada budaya hukum. Nah, bagaimana kemudian tiga komponen ini dipengaruhi oleh Al-Quran? Dan ini perlu dakwah, gerakan dakwah ke sana, dakwah di wilayah hukum. Sayang sekali banyak pengacara kita tidak perhatian dengan masalah ini, yang justru dielu-elukan, dikembangkan hanya hukum Belanda yang paling banyak. Ya, karenanya sekalian, mengembalikan umat kepada Al-Quran ini hak konstitusional bagi warga muslim, dan kita bisa menyuruhkan yang lainnya karena Al-Quran mengajarkan keadilan. Perhatikan, tidak mungkin orang kafir itu berbuat adil. Kenapa sekalian? Karena keadilan itu tiga: adil kepada Allah sang pencipta, adil kepada sesama manusia, dan adil kepada diri sendiri. Orang kafir itu terputus sama Allah. Bagaimana mungkin adil? Tidak akan mungkin ada pemimpin kafir yang adil, mustahil. Makanya hanya dengan Islam seseorang bisa berbuat adil. Ya, makanya sekalian, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Karenanya sekalian, Al-Quran mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan keadilan. Setiap orang menghendaki keadilan. Justru itu sesuai dengan fitrahnya. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'rajkan, ya, lagi perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Di tengah perjalanan itu Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat Jibril 2 minuman. 1 minuman keras, 1 minuman susu. Silakan pilih, silakan ambil. Kemudian Nabi mengambil susu, kemudian beliau minum susu itu. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya, sungguh pilihanmu tepat karena itu sesuai dengan fitrah. Maknanya manusia itu butuh susu. Iya. Mulai bayi dia butuh apa? Butuh susu. Dia butuh kehidupan dengan susu. Kalau gede butuh susu enggak, Pak? Masih butuh juga, Bu. Makanya jangan lupa minum susu. Ya, apakah susu kambing, apakah susu sapi, ya jelas minum susu. Karena itu sesuai dengan fitrah. Dan itu kesehatan. Ya. Menunjukkan gambaran dari hadis ini. Rasulullah memilih susu. Kemudian makanya orang kalau ditawari susu nggak boleh ditolak. 2 yang nggak boleh ditolak, ditawari susu dan ditawari minuman minyak wangi. Ditawari susu sambil ditawari minyak wangi tidak boleh ditolak. Nah, barakallahu karena itu sesuai fitrah. Orang itu suka dengan yang wangi. Orang itu suka dengan apa? Susu, sesuai fitrah. Kalau kamu meminum minuman keras itu, kata malaikat Jibril, maka umatmu akan tersesat. Ya, sehingga karenanya orang yang mulai cenderung ke minuman keras cenderung akan sesat dia. Rusak dia. Ya. Karena itu barakallahu fikum, saudara sekalian, inilah penting untuk diingatkan. Jadi kalau ingin menang,
membela Al-Quran, jangan lupa berpegang dengan 5 hal ini. Karena inilah yang akan menjadikan panduan kita untuk kita memenangkan Al-Quran. Tapi polanya ikuti petunjuk Allah tadi itu, yaitu dengan petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan amal saleh. Jadi apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita praktekkan. Pembahasannya panjang lebar. Bagaimana mempraktekkan Al-Quran? Aisyah anha ditanya tentang akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyimpulkan dalam satu ungkapan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah apa? Al-Quran. Dengan demikian sekalian, maka menjadi jelas bahwa kalau kita ingin menang, maka rangkaiannya jangan lupa pegangan Al-Quran dan Sunnah dan praktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, tinggal masalah waktu. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 20-21, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Siapa saja mereka yang menentang Allah, menentang Rasulullah, maka Allah akan hinakan mereka. Kita akan lihat saja nanti bagaimana ujung kehinaan yang Allah berikan kepada Ahok kita. Kita tunggu saja. Ya, kalau tidak dihinakan di tangan orang Islam, Allah akan hinakan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana ujung perjalanan orang itu. Karena dia telah menghinakan Allah dan Rasul. Dan Allah sebutkan, Allah telah menetapkan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada para rasul dan pengikutnya ini. Karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Maknanya kita ketika berjuang jangan berpikir kalah, kita berpikir menang. Napoleon Bonaparte ketika memberikan semangat kepada pasukannya, vini, vidi, visi. Kita datang, kita perang, kita menang. Ya. Terus sekalian, kita diberikan oleh Allah bukan dengan cara itu. Kita diberikan petunjuk, kita diberikan amal soleh, kita akan diberikan kemenangan. Makanya indahnya Islam itu di situ. Ya, banyak orang masuk Islam tidak lewat perang, termasuk se-Indonesia menjadi Muslim tidak lewat perang, dengan cara damai. Sehingga bagaimana kita bisa menang tanpa perang itu? Dahsyat itu. Dengan Al-Quran. Makanya Gladstone mengatakan, kalau kalian wahai pemimpin Barat ingin memenangkan pertarungan dengan umat Islam, satu jalannya, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Makanya kalau ingin kita menang, kembalikan umat Islam kepada Al-Quran. Ini sekarang tergoncang dengan Al-Maidah 51, berikutnya kita akan kembali kepada Al-Quran. Kata Kiai Haji, siapa namanya, Ketua Umum Anas, Kiai Haji siapa? Lupa saya. Atian Ali Dai, Kiai Atian Dai. Coba umat Islam di nista satu ayat marah. Lah Syiah itu menista 6.000 lebih ayat. Kok nggak marah tuh umat Islam? Ya, harusnya umat Islam marah juga dengan Syiah. Karena mereka menista Al-Quran. Oke Ustadz, kasus Ahok ini sangat lama. Katanya sekarang sudah di kejaksaan. Tapi orang kejaksaan adalah orang yang mendukung Ahok. Apakah kita tetap harus sabar menunggu proses pengadilan, ataukah kita perlu melakukan yang lain? Luar biasa ini. Jadi proses hukum biarlah berjalan. Proses hukum biar berjalan. Sebenarnya belum sampai kejaksaan, Bu. Masih dalam proses akan penyerahan kepada kejaksaan sampai ditetapkan P21 untuk diproses di pengadilan. Ya, kita tunggu aja, Bu. Tapi itu bagi kita nggak terlalu penting lah, Bu. Ya, dia Ahok di penjara atau tidak nggak terlalu penting lah. Tapi ini adalah karunia dari Allah, takdir dari Allah untuk membangkitkan umat kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Kondisi kita sudah rusak. Ya, pola politik kita sudah rusak. Mental banyak pejabat kita sudah rusak.
Ya, cara mereka yang terbaik kembalikan kepada Al-Quran. Nah ini, untuk itulah seruan-seruan kembali kepada Al-Quran untuk para pejabat, terutama kaum muslimin, supaya menjadi bangkit kembali dengan Al-Quran. Ustaz, ada kelompok yang mengaku salaf yang tidak setuju dengan demo. Mereka terus-terus bahas tentang tidak sunahnya demo. Kenapa mereka bisa seperti itu? Gagal paham. Jadi masalahnya ini bukan di masalah di demonya, masalah ini kepada penista Al-Quran. Sekarang mau tanya, penista Al-Quran itu kemungkaran tidak? Kalau kemungkaran mereka tidak bergerak mencegahnya, itu setan yang bisu. Nah, mau pilih saja, mau pilih bergerak menangkal penista Al-Quran atau jadi setan yang bisu. Suruh pilih itu orang, Bu. Dan demo ini adalah sarana yang diberikan oleh pemerintah. Tidak ada yang dilanggar. Itu izin dari pemerintah kok. Lah kalian katanya ngakunya ngikuti waliul amr, ngikuti pemerintah. Lah pemerintah menyuruh kok kalian larang. Aneh kalian itu. Justru kalian yang melanggar pemerintah itu. Ini kan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia untuk melakukan demo. Dan itu diberikan oleh pemerintah. Masalahnya ada maslahat atau tidak? Kalau ada maslahat silakan. Kalau gak ada maslahat ya jangan. Itu saja. Ustaz, bolehkah kita mendengarkan seorang presiden melengsarkan? Ustaz, bolehkah kita melengsarkan seorang presiden apabila presiden tersebut berkhianat kepada negara? Bu, ganti presiden, ganti orang saja. Kalau sistemnya sama, apa yang dihasilkan? Akan muncul orang seperti itu juga. Jadi ini masalahnya bukan masalah orang, Bu, tapi masalah sistemnya ini. Sistemnya udah rusak, oligarki. Siapa yang punya duit, dia yang bisa maju. Kalau gak punya duit, diduitin sama cukong-cukong itu. Mau jadi anggota, mau jadi bupati butuh 10 miliar lebih. Mau jadi gubernur 100 miliar lebih. Mau jadi presiden 1 triliun lebih. Kalau gak punya uang, akan dimodali cukong-cukong itu. Dan kemudian mereka akan terikat apa? Perjanjian di belakang itu kan. Jadi dengan sistem seperti ini akan rusak. Ya, makanya kita ajak mereka kembali kepada Al-Quran, suarakan Al-Quran. Jadi nggak ada gunanya, Ibu, melakukan hal semacam ini. Dan ketika sekelompok orang melengsarkan presiden, itu akan berhadapan dengan sahabat TNI Polri, dan itu akan menjadi rugi yang luar biasa, benturan berdarah-darah. Ya, makanya seruan lewat dakwah, lewat imbauan, lewat ingkarul mungkar, ya, mudah-mudahan itu bisa melakukan perubahan insyaallah. Udah ada nih. Banyak mahasiswa kita di Indonesia yang tidak paham dengan keadaan negara sekarang. Bahkan mereka banyak yang pro kepada Ahok. Ini bukan nggak paham, banyak mereka cari makan, cari duit, kepentingan, itu. Ada info dari Kiflan Zen bahwa Ahok akan lolos dari jerat hukum. Enggak ada masalah. Bahkan banyak orang mengatakan lebih bagus lepas lah. Jadi perjalanan panjang lagi. Ya. Menggerakkan umat lebih enak lagi. Ya. Apapun yang ditempuh oleh mereka, baik dilepaskan mau di penjara, perjuangan umat tidak boleh berhenti. Kita terus berlanjut untuk memenangkan apa? Al-Quran. Barakallahu fikum, karena waktu zuhur sudah tiba, mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.